Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di Ani Channel. Kali ini saya akan membawakan konten dengan judul Rahasia Rumah Tangga yang Harmonis. Tetapi sebelum teman-teman menonton videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, and share ya teman-teman. Terima kasih. Untuk video kali ini saya akan bercerita tentang gambaran kehidupan dalam membina mahligai rumah tangga yang harmonis. Di mana dalam kehidupan berumah tangga itu terkadang kita banyak menghadapi berbagai macam problem, baik itu suka maupun duka, datang silih berganti. Tapi kalau menurut saya, marilah kita menyikapi atau menjalani semuanya itu dengan penuh rasa cinta yang sesungguhnya. Dengan kata lain bahwa di dalam hidup berumah tangga itu marilah kita jalani hidup ini dengan indah. Supaya dengan sendirinya keharmonisan rumah tangga akan tercipta. Dan mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, rasa cinta yang sesungguhnya itu seperti apa sih gambarannya? Ini saya akan menjawab, ini menurut saya ya teman-teman, dan sesuai dengan apa yang saya jalani di dalam hidup rumah tangga saya. Kalau menurut saya, rasa cinta yang sesungguhnya itu dikala saat kita bisa membahagiakan pasangan kita masing-masing. Misalkan si suami bisa membahagiakan istrinya, si istri juga bisa membahagiakan suaminya. Jadi inti dari rasa cinta yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan, membahagiakan satu sama lain. Dan di dalam menempuh hidup rumah tangga itu tidak mudah. Karena kenapa saya katakan tidak mudah? Hidup berumah tangga itu adalah hidup baru, istilahnya kita memasuki kehidupan baru yang sebelumnya belum pernah kita alami. Makanya saya bilang tidak semudah yang kita bayangkan. Di dalam menempuh hidup baru itu kita memang butuh waktu, proses, dan butuh waktu juga untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Dan di sisi lain itu seorang istri juga di dalam berumah tangga harus pandai berpikir. Misalkan seorang istri itu harus berpikir bagaimana caranya agar suami saya senang kepadaku. Nah, itu. Dan si suami kalau misalkan istrinya pandai berpikir bagaimana caranya atau langkah apa yang saya harus lakukan supaya suami saya bisa senang kepada saya. Dengan suami merasa senang kepada kita, maka dengan sendirinya keharmonisan rumah tangga akan tercipta tanpa kita sengaja menciptakan. Keharmonisan itu akan tercipta dengan sendirinya kalau suami kita merasa senang kepada kita. Dan kenapa banyak kita jumpai rumah tangga seseorang tidak bisa bertahan lama dan istilahnya jauh dari keharmonisan, karena kalau setahu saya ya, karena menurut saya itu di zaman sekarang cinta sesungguhnya itu sudah kebalik. Kalau kita yang zaman dulunya itu cinta sesungguhnya, kita harus mencintai pasangan kita dengan apa adanya, jangan ada apanya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau di zaman sekarang, apalagi anak-anak remaja yang istilahnya terlalu cepat menikah, istilahnya umurnya belum sampai sudah menikah, terkadang memang rumah tangganya tidak bisa bertahan lama. Karena yang tadinya cinta sesungguhnya itu sekarang dia mengartikannya kebalik. Kenapa saya katakan begitu? Karena cinta zaman sekarang itu selalu dibanding-bandingkan dengan harta. Dengan kata lain bahwa banyak harta abang disayang, habis harta abang ditendang. Nah itulah makanya saya bilang cinta itu sekarang diartikan kebalik, karena sering dibandingkan dengan harta. Walaupun kita tahu bahwa uang bukanlah segalanya,
karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi sebaliknya pun di dalam kehidupan ini, kebutuhan hidup ini segalanya butuh uang. Jadi memang kita harus pandai, istilahnya menyikapi semuanya, menjalani semuanya dengan indah, supaya keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercipta. Dan intinya lagi, keharmonisan rumah tangga itu harus dilandasi dengan pilar yang kuat atau pondasi yang kuat. Karena di dalam hidup berumah tangga, jikalau pondasinya tidak kuat atau tidak ditopang oleh pilar-pilar yang kuat, maka rumah tangga itu akan mudah runtuh atau akan mudah roboh, teman-teman. Dan menurut saya pilar-pilar rumah tangga itu, menurut saya ya, ini ada 5 poin. Ada 5 poin, antara lain itu pilar yang paling kokoh di dalam kehidupan rumah tangga untuk tercipta suatu rumah tangga yang harmonis. Itu pertama adalah kejujuran, di mana kejujuran ini termasuk landasan yang paling kuat di dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dalam arti kata bahwa kita harus saling terbuka, harus saling jujur, baik suami maupun si istri ini harus saling jujur dalam hal apapun, sekecil apapun itu kita harus mempunyai sifat terbuka kepada pasangan kita masing-masing. Yaitulah intinya kejujuran. Jadi jujurlah dalam segala hal. Itu poin pertama. Poin kedua, kesetiaan. Kenapa saya mengatakan kesetiaan adalah pilar atau pondasi yang paling kuat juga di dalam membina mahligai rumah tangga? Karena kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Kita harus saling setia sama pasangan. Contohnya, walaupun misalkan pasangan kita atau suami kita ini kerjaannya, tugasnya di luar daerah, ya kita harus tetap setia sama pasangan kita. Kalau dia pergi, ya kita harus saling menjaga, harus bisa saling menjaga diri. Kita harus tetap setia sama pasangan. Ya intinya kita tidak boleh macam-macam lah. Kalau misalkan suami kita tugas di luar daerah, kita harus tetap setia pada suami kita. Sebaliknya pun suami kita harus setia juga kepada istrinya. Itu poin kedua. Nah, yang poin ketiga adalah keikhlasan, di mana keikhlasan ini untuk membina hidup rumah tangga yang harmonis itu memang kita harus mempunyai pondasi keikhlasan. Keikhlasan ini antara lain kita harus ikhlas menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan kita. Kalau kita ikhlas menerimanya, maka dengan sendirinya keharmonisan rumah tangga akan tercipta, karena kita menerima dengan ikhlas semuanya. Kekurangan apapun itu atau kelebihan apapun itu, pokoknya harus ikhlas menerima semuanya. Yang poin keempatnya itu kasih sayang. Di dalam hidup berumah tangga memang kita harus mempunyai pondasi kasih sayang. Artinya kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Si suami sayang dan mengasihi istrinya, si istri pun sayang dan mengasihi suaminya. Itu adalah pondasi kuat juga, teman-teman. Nah, poin kelima, pondasi yang paling kuat juga di dalam membina mahligai rumah tangga yang harmonis itu saling percaya. Istilahnya kita dan suami itu harus saling percaya. Dalam arti kata, suami istri itu kan tidak selamanya sama. Maksudnya tidak selamanya dan setiap hari dan tidak setiap saat juga kita harus bersama dengan suami. Bisa saja kalau misalkan suaminya sibuk, terus istrinya sibuk, masing-masing punya kerjaan, kan bisa saja dalam hal kerjaan ya kita tidak bisa serumah setiap harinya, kita tidak bisa bersama setiap jamnya, setiap menit dan setiap detiknya. Tapi kalau kita saling percaya, ya semua akan baik-baik saja. Kalau misalkan seperti contoh yang tadi lagi, kalau misalkan suaminya lagi tugas di luar daerah, istrinya ditinggalkan, ya kita harus tetap percaya kalau suami kita itu ke sana hanya untuk cari nafkah untuk saya, supaya semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Begitupun sebaliknya, sang suami meninggalkan kita dalam rangka tugas atau kerja dimanapun itu, ya dia juga percaya kalau kita akan pandai menjaga diri di rumah gitu. Jadi ya intinya saling percaya juga itu
kepercayaan itu adalah pondasi yang paling kuat. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi itu teman-teman, satu, kejujuran, kesetiaan, keikhlasan, kasih sayang, dan kepercayaan itu adalah pilar atau pondasi yang paling kuat di dalam membina mahligai rumah tangga yang harmonis. Cukup sekian dulu teman-teman. Setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.